Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara berkati Tuhan. Kembali kita bersyukur saat pagi hari ini. Dan kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul yaitu spesial di hati Tuhan. Nah, spesial di hati Tuhan berarti sangat penting di hati Tuhan. Berarti kalau misalnya contohnya saya atau Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan di rumah adalah orang yang spesial di hati Tuhan. Berarti saya atau Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan orang sebagai yang spesial di hadapan Tuhan. Berarti Bapak Ibu adalah orang yang sangat penting, yang sangat berharga, sangat berharga di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, mungkin kita, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin mempunyai orang yang spesial dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Mungkin itu anak kita, mungkin itu istri kita. Tentunya spesial itu dalam hubungan kekeluargaan adalah keluarga kita. Yang paling spesial dalam kehidupan kita adalah keluarga kita. Yang mungkin misalnya ada yang baru menikah, lalu mempunyai keturunan, mungkin buah hati yang mereka tunggu-tunggu itu, buah hati mereka yang mungkin mereka sangat-sangat harapkan itu ketika lahir, dan itu menjadi yang sangat-sangat spesial dalam kehidupan mereka. Ataupun misalnya mungkin kelahiran anak itu karena mukjizat Tuhan, yang mungkin beberapa tahun tidak mempunyai keturunan, tetapi karena doa-doa, karena pergumulan kepada Tuhan, karena seruan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan keturunan. Nah, itu adalah satu hal spesial. Mereka pasti senang sekali. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, kita juga adalah orang yang spesial di hati Tuhan. Sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita ini adalah orang yang spesial di hati seseorang, mungkin di hati istri kita, di hati anak-anak kita, lebih luar biasa lagi kalau kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Kenapa kita spesial di hati Tuhan? Karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kita ini adalah serupa dengan gambar Allah. Kita juga disebut anak-anaknya dan ahli-ahli waris Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, kita ini sangat spesial di hadapan Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Dan kita juga disebutkan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan ahli-ahli waris Allah Bapa di surga. Kita buka dalam Roma Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitabnya. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan sekaligus kita adalah ahli waris dari setiap apa yang sudah Allah janjikan dalam kehidupan kita. Nah, kita dipandang sebagai biji mata Tuhan juga. Di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8. Nah, masih banyak lagi firman-firman yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan.
Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, sebagai ciptaan yang spesial di mata Allah, seharusnya ya, ada juga hal-hal spesial yang kita lakukan supaya Allah bangga memiliki kita. Ya mungkin kita ya sudah terlibat dalam pelayanan apapun itu. Mungkin kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kita diajak di sini ya supaya kita memberikan sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Ya. Kita berikan yang spesial untuk Tuhan yang mungkin ya bisa saya katakan itu hal yang mungkin itu kita lakukan bisa memakan waktu kita, ya bisa memakan tenaga kita, maupun ya bisa kita mengeluarkan biaya untuk melakukan hal itu kepada Tuhan. Nah mungkin orang-orang bisa juga melakukan hal yang sama yang kita lakukan, tetapi firman Tuhan ini ya kita sebagai orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita juga belajar memberikan yang spesial untuk Tuhan, yaitu hati kita, kehidupan kita. Tuhan tidak membutuhkan harta kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tidak membutuhkan seberapa hebat kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak, tetapi yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, ya, kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, sebagai umat-umat kepunyaan Allah. Identitas apa yang dimaksudkan di situ, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya tidak akan membacakan itu, tapi coba kita simak berapa ayat ini. Ya. Di sini mengatakan hidup dalam kesucian di dalam ayatnya yang ketiga. Berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ini adalah salah satu identitas yang harus kita tunjukkan, itu hidup suci di hadapan Allah. Lalu ayat yang ke-6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Lagi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya. Tidak lagi melakukan dosa. Ayat yang ke-7, melakukan kebenaran. Saya bacakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, apakah kita sudah menunjukkan hal-hal ini di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh? Kalau belum kita melakukan hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu tandanya kita tidak memahami siapa diri kita di mata Tuhan. Sebab jika kita menyadari kalau kita lahir dari Allah, maka kita tidak akan mau lagi hidup di dalam dosa. Saat kita hidup taat dan setia seperti yang Allah perintahkan kepada kita, Allah akan bangga memiliki kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai umat-umat yang spesial di mata Tuhan. Dan iblis pun tidak akan berkutik kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, dan bahkan kita sudah menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, cuman kita banyak tidak sadari hal itu. Kenapa saya katakan tidak banyak yang tidak menyadari hal itu? Karena masih banyak orang-orang yang tidak mengenal identitasnya bahwa dia ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Karena kalau kita menyadari bahwa kita orang yang spesial di mata Tuhan, kita akan menjaga kehidupan kita dalam kesucian, dalam tingkah laku kita, bahkan dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang spesial di mata Tuhan, biarlah kehidupan kita juga benar-benar kita tunjukkan bahwa kita bisa membuat Tuhan bangga memilih kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami, boleh mengingatkan kembali kepada kami, merema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya kami belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kami belajar Tuhan Yesus membanggakan hati Tuhan lewat setiap perbuatan, setiap apa yang kami boleh lakukan Tuhan Yesus, dan boleh Tuhan bangga melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menjadi doa kami ucap syukur. Haleluya. Amin.